PLC-nya. Jadi klik 2 kali di ChipXE sistemnya ini, ChipXE system, terus di sini ada actual configuration, terus baru di scan. Nah, sebelum semua itu jangan lupa device-nya itu di-connectin dulu di gateway-nya ini. Karena ini tidak terhubung, ya sudahlah. Nah, kalau udah ke scan, ini nanti di sini, di bawahnya ini, bakal muncul beberapa device kayak IO-Link ini, terus modul input-output yang lain, terus ada modul analog input atau digital output, itu nanti muncul langsung otomatis di sini. Kita tinggal ngisi yang MT ini. Nah, misal kayak IO-Link. Ini sebelumnya aku add sendiri sih. Kalau add sendiri itu tinggal add device aja. Terus cari IO-Link-nya. Kayak gitu. Nah, terus ini buat ngedeteksi yang MT ini, itu bisa pakai di scan juga. Di sini ada scan per device. Nah, ketika kita scan, biasanya langsung muncul di sini. Tapi biasanya juga nggak langsung muncul. Jadi, kalau nggak muncul itu, kalian login dulu. PLC-nya di login dulu. Terus dicoba lagi. Kalau nggak bisa, di start aja. Terus baru di scan lagi. Kayak gitu. Nah, terus yang bikin nggak muncul itu lagi biasanya karena di setting ini tuh ada ini. Di setting modul IO-Link-nya itu biasanya kita lupa ngeaktifin operating modenya. Jadi klik 2 kali di 4 IOL ini, baru nanti muncul kayak gini. Nah, di sini tuh ada port-portnya. Kan tadi 4 IOL, berarti dia ada 4 port. Misal kita nyolokin di port 1, berarti operating mode di port 1 itu diubah IO-Link, kalau emang pakai IO-Link komunikasinya. Tapi kalau cuma dia digital input, ya udah pakai yang DI aja. Kayak gitu. Dan seterusnya, kalau misalnya pakai sampai port 4. Seperti itu. Misal IO-Link kayak gini. Nah, baru di scan. Terusnya kayak gitu. Terus, kalau kan udah muncul tuh beberapa faktor mungkin gitu kan, yang masuk ke MT ini. Baru kita bisa nyeting parameternya lewat IO-Link parameter ini. Di dalam ini menunya yang di dalam ini. Sini ada identification parameter, diagnosis, observation. Dan kita juga bisa milih sebagai apa user role-nya. Kalau sebagai spesialis itu, kita bisa mengakses semua menu di sini. Terus di parameter menu, ini kita baca dulu isi dari modul IO-Link-nya.
setting yang udah ada di dalam situ itu kayak gimana, dia nanti muncul di sini. Muncul di sini juga. Add itu semua. Nah, baru bisa kita ubah-ubah kayak speed out, speed in. Ini udah ada penjelasannya di kanan. Force dan lain-lain. Untuk nentuin posisinya itu ada start press sama end position. Start press ini posisi awal, end position itu posisi akhir. Terus yang intermediate ini itu jarak antara defined as distance to reference end position. Jadi dia itu jarak dari end position. Misal kita ngisi end positionnya 400. Terus kita ngisi intermediate positionnya 50. Berarti dia itu jaraknya 400 dikurangi 50 gitu. Nah, kalau udah nentuin kayak gininya, baru di write ini buat nyimpen ke modul IO-Link-nya. Kalau udah statusnya udah itu di sini. Status udahnya itu di pojok kiri sini. Dia itu nunjukin proses berapa per 12. Nah, kalau udah 12 per 12, biasanya udah kesimpan. Terus uploader yang punya yang pakai modul IO-Link kayak gini nih, kayak LGS ini, itu biasanya di motornya itu ada HMI-nya. Jadi kita bisa ngatur menu-menu ini itu lewat HMI-nya tadi. Kayak gitu. Jadi ada motor, ada modul tambahan di atasnya, itu yang HMI-nya. Itu sekaligus drivernya ada di dalam situ juga. Kayak gitu. Terus execute move in move out ini buat ini tombol ya sebenarnya. Nah, ini tombol buat nge-execute nilai yang udah kita simpan di sini. Misalnya kayak move in, jadi dia ke 0, move out, dia ke 400. Kalau mau berhentiin tinggal stop motion. Gitu. Nah, kita kan kalau mau bikin otomatis kan nggak mungkin mencet-mencet ini kan. Kita bisa pakai menu yang IO mapping ini. Di sini itu ada variabel-variabelnya yang bisa kita panggil. Ada channel-channelnya atau ada address yang kita panggil buat nge-execute nilai-nilai yang tadi. So, aku bikin variabel move in sama move out. Terus di versi programnya tinggal aku panggil tuh move in true, move out false. Nah, kalau mau ngegerakin ini tuh, menggerakin LGS ini, dia kalau dia mau digerakin ke move in ke arah 0 tadi, variabel move out-nya ini harus false.
Kalau dia mau digerakin ke move out, variabel move-nya harus false. Jadi harus kebalikan terus. Kalau satunya terus, satunya false. Jadi kalau misalnya mau dibikin runtutan gitu, runtutan programnya itu, jangan lupa bikin kayak gininya. Kalau di atas udah yang move in true, terus kalian menulis di bawahnya lagi move out-nya true, itu gak bakal mau gerak. Yang move in-nya harus dibikin false dulu, baru move out-nya boleh true. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Atau mau diulang? Halo, bagaimana? Kalau saya masih bingung mas di bagian ini pas buat codingan itu ini satu-satu dulu aja nih mas mas yang rotary tadi atau gimana mas? Kalau rotary itu dia kita nentuin juga untuk sudutnya nggak sih mas? Nah, ya. Jadi ini kan masih yang ini ya, masih yang linear rotator itu ya, yang aku kasih tahu tadi. Yang linear rotator itu soalnya pakai ini, pakai IO-Link dia, jadi beda driver lah. Nah, buat yang rotary itu pakainya kayak yang CMMP. Nah, itu di waktu bikin kita setting di automation suite, itu kan kita masukinnya rotary kan, rotary actuator. Nah, dari situ tiap kita masukin angka berapa itu udah dinyatakan sebagai sudut derajat. Misal kayak di sini, ini kan aku masukin nilai posisi dari rotary actuatornya tadi. Misal posisinya 30 di sini, itu artinya dia 30 derajat. Kayak gitu. Nah, sampai situ dulu ngerti nggak maksudnya? Mas Arif? Gimana, Mas Arif Fahmi? Iya mas, sudah paham mas. Terima kasih banyak mas. Oke. Oke, mungkin ini mau tak coba ini lagi ya. Mau tak coba nge-remote lagi. Aku stop share dulu. Ngetet, gak ada ngetet.
kursorku kelihatan kan ya? Nah, ini kan yang di tengah, terang banget ya. Ini kan yang di tengah, ini rotarinya. Yang panjang ini yang pakai IO-Link tadi. Nah, yang ke atas bawah yang ini, yang ada biru-birunya ini, dia itu yang pakai CMMT juga sama kayak yang rotari. Nah, nanti di kode SIS itu kan jadinya ada dua ini ya, ada dua CMMT yang kita pakai. Di situ nanti bisa ditentuin CMMT mana yang buat ini, CMMT mana yang buat rotari. Kayak gitu. Remote control. Oke, sip. Meskipun agak lemot sih. Nah, ini lagi nge-remote apa namanya PLC-nya yang di sana via Zoom. Nah, mungkin aku ulang dari awal lagi. Mulai dari login. Terus ke CPX e-system kan ya. CPX e-system. Actual configuration. Terus di scan. Nah, ini muncul kan, berarti device yang kehubung sama si PLC-nya itu, PLC-nya yang ini, device yang kehubung ini ada nah, ada 4 IOL sama 8 DO. Berarti yang ini itu apa namanya IO-Link tadi, yang ini digital output. Nah, terus di apply. Ready matches. Oke. Nah, scan-nya kayak gitu. Terus kalau udah, kan muncul nih, ada 4 IOL sama 8 DO. Di 4 IOL-nya juga dibuka. Nah, kayak gini. Yang nyambung ke device-nya itu, orang nyambung ke device-nya itu nyambung ke port 4. Jadi
operating modenya yang IO-Link itu di port 4. Ini yang DI ini sebenarnya buat motor stepper NEMA. Cuma sekarang udah agak dipakai. Jadi ini sebenarnya bisa diabaikan. Kayak gitu. Terus kalau udah, ini bisa di-fit nggak ya? Reset ngambil. Ini. Oh, jadi ini yang kelihatan. Spotlight. Oke lah, gak usah lagi. Nah, terus ini spotlight. Tampilannya di kalian gimana? Oh, di aku aja sih. Oh, kok gak bisa connect lagi? Oh, bisa. Oke, terus kalau udah yang IO-Link ini, sorry tadi teknis. Nah, kita scan IO-Link-nya, klik kanan, kena hapus. Control Z. Klik kanan, terus scan for device. Nah, ini nggak muncul kan? Kayak yang kata kau tadi. Ini harus di login dulu. Baru kita coba scan lagi. Belum ada.
Download missing dulu, Liv. Aku belum install repositorinya. Oh gitu. Iya. Oke lah. Diklik kanan di IO link-nya aja, Liv. Bentar. Agak lemot. Gak ada perintah downloadnya. Kayaknya ini logout dulu. Oke. Update. Login lagi. Di guys Emang ini gara-gara ini ya repositorinya ya? bisa jadi, coba di LGS yang bawah di klik kanan. Aduh. Hilang. Oke. Sudah menghilang. Ya, gambarannya kayak tadi itu sebenarnya. Oh, putus. Oke. Yang dari sana terputus ternyata. Jadi aku lanjutin yang punya aku tadi aja. Nah, jadi buat yang tadi itu kan sampai CMMP ya. Buat CMMP itu kan tadi ada buat rotari sama sumbu Z. Itu dua-duanya pakai CMMP. Nah, biar ngebedainnya itu, jadi kita bikin dua function block juga. Satunya buat rotari, satunya buat yang sumbu Z. Salah pencet. Nah, ini. Tinggal diubah namanya aja. Ini salah. Aksis Z. Nah, di dalam function block CMMP itu kan dia ngemanggil ini terus kan, CMMPST dot bla bla bla. Terus di sini juga aksisnya itu yang dipanggil CMMPST, ini juga CMMPST. Itu maksudnya apa? Dia itu yang dipanggil ini CMMPST yang ini. Jadi misal rotari yang ini, yang function block rotari ini, atau modul rotarinya itu nyambung ke CMMP pertama, urutannya itu mulai dari atas itu 0, 1, 2, dan seterusnya.
Dia nyambung ke CMMT 0 yang rotari. Berarti yang dipanggil itu namanya yang ini. Nah, misal nanti yang aksis Z ini nyambung ke modul kedua, kita add lagi device-nya yang CMMT. Klik kanan, add device, terus pilih yang CMMT ST. Kayak gitu. Nah, nanti kan muncul CMMT ST underscore 1. Berarti yang diisikan di function block yang aksis Z ini berarti yang underscore 1. Underscore 1 tahu di replace CMMT ST replace CMMT ST 1 editor plus all. Nah, itu cara ngebedainnya function block yang ini tuh pakai yang modul mana, atau modul yang ini itu pakai function block yang mana, terus modul yang rotary itu pakai function block yang mana. Yang ngebedain itu di pemanggilan ininya tadi, CMMT ST-nya ini. Gitu. Itu buat penggunaan CMMT-nya. Nah, di sini kan banyak banget kan sebenarnya. Ini juga kita bikin sendiri. Yang dari Codesys itu, mereka cuma nyediain kayak gininya doang. Power Vesto, terus reset, terus home. Nah, dari sana itu, dari Vesto itu nyediain function block sebanyak ini. Nanti kita yang modifikasi sendiri sesuai kebutuhannya kita. Di manual booknya itu ada fungsi tiap dari function blocknya ini. Misal kayak move absolute. Ini klik kanan, terus di browse, go to definition. Nah, nanti langsung diarahin ke library-nya. Di situ dijelasin ini fungsi tiap parameternya itu buat apa. Kayak velocity, satuan. Tipe datanya itu apa. Nah, ini buat yang pakai ladder diagram juga ada bentukannya kayak gini. Terus ada dokumentasinya juga. Di sini dijelasin function block move obsolete ini buat apa. Terus parameternya juga disuruh ngisinya kayak gimana, udah jelasin. Tinggal kita nyari tahu gimana cara mengeksekusi driver motornya tadi itu, driver CMMT-nya. Nah, kalau dari berdasarkan automation suite itu, driver CMMT ST itu dieksekusi urutannya itu dia enable power dulu. Habis enable power dia enable control, enable power, enable control, baru homing, baru kita bisa pakai pakai si drivernya itu buat kontrol si motor. Nah, kalau dari program kayak gini di function block ini juga dibikin kayak gitu. Awalnya itu kita enable power. Ini kan logiknya kan kayak gini. Misal get axis atau power CMMT-nya error, berarti kan dia dalam kondisi
tidak normal atau dia kondisi off. Nah, dia itu dibikin disable dulu, baru di enable. Kalau misalnya ini tidak terpenuhi kan berarti dia langsung ke enable aja langsung. Berarti tidak ada error di situ. Boleh langsung di enable. Soalnya ketika ada error di CMMP itu, dia nggak bisa di enable kontrolnya. Jadi dia nggak bisa dikontrol. Harus dihapus errornya dulu, baru boleh dikontrol. Gitu. Baru bisa dikontrol. Itu fungsinya yang ini. Ini buat ngereset errornya tadi. Ini juga buat ngereset. Ini buat reset keseluruhan CMMP-nya. Ini buat reset errornya. Kayak gitu. Dan case yang ini dia terus nge-looping selama program yang di satu project Codesys ini jalan. Dia terus di looping buat ngecek ada error apa enggak. Terus dicek kayak gitu. Selama sistemnya berjalan. Terus kalau itu udah, ini langsung ke homing. Dia ngecek motornya udah terhoming apa enggak. Homing itu buat nentuin dia nanti ke posisi akhirnya. Kalau dia gak tahu di mana titik rumahnya atau titik awalnya, dia gak bisa tahu referensi dia bergerak 30 cm atau 400 mili. Dia mau bergerak 400 mili itu dari titik mana? Kayak gitu. Jadi dia butuh suatu titik acuan atau titik nol biar dia tahu itu 400 milinya itu semana sih, kayak gitu. Nah, itu tujuannya di homing. Di homing nanti menu parameternya diisi apa aja. Homing method yang 37 ini itu current position. Jadi ketika sistem itu dimatikan atau sistemnya tiba-tiba berhenti, misal aku gerakin rotarinya 90 derajat, tapi rotarinya itu mati pas waktu geraknya sampai 70 derajat. Nah, ketika dinyalain lagi, dia homingnya bukan di 0 derajat lagi, tapi di 70 derajat lagi. Di 70 derajat tadi itu dia homingnya sebagai 0 derajatnya. Kayak gitu. Biasanya diribet. Nah, kalau udah terhoming, dia langsung bisa kita eksekusi. Ini bebas, boleh dipakai yang mana aja. Tapi kalau mau buat pakai dia bisa kita masukin nilai posisi dan kecepatan, bisa pakai yang ini. Nah, ini nanti tinggal kita panggil. Ini kan variabelnya imode ya. Imode itu di sini itu variabel input masuknya. Berarti tinggal kita panggil di program. Kayak gini. fb cmmt imode atau fb cmmt rotary imode nya berapa? 1. Berarti dia manggil ke imode 1. Imode 1 itu apa? Ini berarti kan dia move absolute. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Memang membingungkan kalau nggak nyoba langsung.
Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang perlu diulang? Saya ada Mas. Gimana? Sorry patah. Ada. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, kita aku lanjut beberapa ininya, cara bikin programnya kayak gimana, sebagian. Misal kita mau gerakin tiga-tiganya aktuator yang dipakai di arm transfer itu. Misal yang function block rotary itu, ini error kenapa sih? Misal yang rotary itu kita namain FBCMMT. Terus yang aksis Z itu kita namain FBCMMT1. Begini. Terus misal ada push button PB add bikininnya dulu deh. Device SIO digital input. Yang lain EX05. Nah, misal PB push button di alamat EX05. Tuh boleh ya. Nah, misal aku mau gerakin rotarinya 180 derajat. Terus habis itu si LGA-nya, linear aktuatornya yang Y yang panjang itu boleh bergerak setelah rotarinya muter 180 derajat. Habis itu yang Z baru boleh turun. Ceritanya kayak gitu. Berarti ini dipanggil lagi. Terus yang FBCMMT 1 iMode ini juga 1. Nah, baru mulai programnya. Ini boleh kayak gini. Jadi harus mereka selalu barengan. Yang harus barengan itu position sama velo. Soalnya dia itu ada di dalam satu baris parameter.
dia itu nanti larinya ke ini. Nah, ada pos, ada velo. Dia nanti masuknya ke sini. Ke function block yang move absolute. Terus, kalau udah, tinggal ditulis if PB, if push buttonnya true, maka ininya gerak 180 derajat. Kecepatannya 50 mm per second. Nah, gimana caranya kita tahu si rotari ini sudah sampai 180 derajat? Kita bisa manfaatin yang variabel output dari function block ini, function block rotarinya. Nah, ini kan ada variabel output, ada pusat velo sama aktual torque Q. Nah, tinggal kita bikin if fbcmmt dot, nah dipanggil actual positionnya, berarti kan dia tahu tuh dari penulisan ini si sistemnya ini bakal tahu kalau misal posisinya itu udah sampai 180, maka ini tadi ya, yang LGS itu boleh gerak. Move in-nya false, move out-nya true. Kayak gitu. Kenapa aku tulis lagi move in-nya di sini? Karena udah terlanjur aku tulis, jadi kita hapus saja. Nah, terus abis itu kalau ini udah move out-nya true, kita kan abis itu boleh baru nurunin si aksis Z-nya. Gimana caranya sistemnya tahu aksis Z-nya itu boleh turun ketika si ELGS-nya udah sampai posisinya? Kita bisa manfaatin juga menu di IO link, IO mapping-nya tadi. Nah, ini kan ada state in, state out, state move. Ini itu fungsinya sama kayak yang tadi, yang akpos tadi. State in ini misal dia bakal true, dia bakal ngeluarin nilai true kalau si LGS itu udah di posisi in-nya, posisi homing-nya. Yang state out juga gitu, dia bakal true kalau udah sampai ke posisi end position-nya. Kayak gitu. Berarti kan yang kita butuhin tadi state out ya. So, variabelnya state out. Baru kita tulis di sini lagi if state out true, maka si aksis Z boleh turun. Pos misal 130. Nah, 130 buat yang ini itu maksudnya 130 mili, bukan derajat. Soalnya yang kita gerakin itu aksis.
Terus yang ini juga sama, value-nya misal 50 juga. Nah, dia jadi tuh kayak gitu. Udah jadi. Ini gambaran kasarnya sih. Ini kalau bakal di-upload, ini gak bakal jalan. Kalau kita pakai push button, ada yang tahu kenapa? Halo. Oke, itu kayak gini nulisnya. Itu tuntutannya. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, ini yang baru ngumpulin laporan akhir baru 2 orang ya.
silahkan ngumpulin juga progresnya sampai mana aja, gak apa-apa. Silahkan dikumpulin aja dulu. Biar kita tahu progresnya itu sudah sampai mana. Kayak gitu. Ini baru 2 orang. 1 orang sih yang dari kelas A. Satunya kelas C. Mas Alif, itu Iya, yang gimana? form progress itu ya? Iya, betul. Oh iya. Siap Mas. Oke. Ya, silakan dikumpulin aja gak apa-apa. Biar kita bisa mantau progresnya. Kan yang penting itu proses, bukan hasil. Oke, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait orang transfer sama tugas akhirnya? Mas aku izinnya sekarang ke ITS. Oke, gimana? Kemarin kan meet itu aku nggak ikut ya karena ada baru balik kampus tuh jam 10 gitu. Aku pengen nanya ini Mas apa? Mas juga pernah bilang kan nanti kita itu ada nyoba alat dari Stack gitu ya, apa sih? Monitoring langsung gitu. Itu di laporan tugas akhir itu apakah kita gunain monitoring itu atau hanya sebuah rancangan nanti sih? Terkait itu. Kalau misalnya judulnya perlu monitor, apa sih yang tim speak apa? Tim viewer itu langsung ke alat dari Stack itu atau hanya sebuah rancangan ide aja sih? Itu mungkin. Kalau yang di laporan itu isinya, ide kalian sendiri, project dari ide kelompok kalian sendiri. Di kelompok atau ide ini? Ya, ide kalian sendiri itu yang di laporan. Nah, idenya itu berkaitan sama alat yang dibuat tugas akhir itu, yang 3 alat itu, rem robot, rem transfer, sama veteran FSI. Nah, Mas Rizka bagian yang mana? Aku dari yang kelompok pertama, yang rem robot. Rem robotan. Nah, berarti kamu bikin ide proyeknya itu yang berkaitan sama rem robot tadi itu. Misal kayak project packaging sekaligus bisa quality control barangnya baru di packaging kayak gitu. Itu kan memanfaatkan rem robotnya tadi. Atau misalnya robot buat ngelas itu kan bisa pakai rem robot juga. Itu yang isi di laporan. Nah, untuk source code nanti kan kalian bikin ini ya, nyoba ngakses alatnya itu ya. Nah, ini aku belum tahu source code-nya nanti dikumpulin di laporan tadi itu atau di mana. Yang jelas kalian masukin ke cloud aja, entah Google Drive atau apa, dan itu bisa dibuka kayak gitu. Masuk nggak?
termasuk tadi kelompok kelompok 1 udah sempat ini juga sih gitu Mas, terkait robot las itu Unreal Engine Mas. Nah mungkin next stepnya itu kebingungan terkait ini Mas, nanti kayak kita apa sih nyoba simulasinya itu bagaimana gitu Mas. Makanya tadi aku tanya kita gunain TeamViewer gitu ke alat yang ada di Stack atau hanya sebuah rancangan ide aja. Gue mikirnya gitu Mas. Kalau yang di laporan itu cuma sebatas rancangan aja, cukup gambar aja, kalian nggak perlu bikin simulasi. Gimana juga mau ngumpulin video di Word, nggak bisa juga kan. Cukup gambaran aja. Nah, buat yang prakteknya itu nanti, itu nggak berkaitan sama apa yang kalian tulis di laporan. Buat praktek di ininya, buat praktek aksesnya itu nanti kita kasih perintah. Misal kamu gerakin arm ini kayak yang waktu tugasnya Mas Fajri kemarin di arm robot. Udah pernah kan? Yang memenuhi perintah itu. Disuruh bikin node ini ke node ini, terus gerakin dari sini ke sini kayak gitu kan? Iya Mas. Nah, itu nanti prakteknya kayak gitu. Yang arm transfer juga kayak gitu, yang kayak kataku tadi. Nanti kita suruh bikin ini gerakin 90 derajat misal. Baru yang LGS-nya move out atau gerak ke end position. Terus rotarinya balik lagi ke 0 derajat atau kemana, kayak gitu-gitu. Nangkep gak Mas Rizky sama Mas Zili? Kalau buat praktik akhir itu digabung gitu Mas sama laporan tugas akhir gitu. Enggak, itu laporan sama praktek nanti beda. Gitu. Oke. Makasih banyak. Oke. Laporan itu ada kaitannya sama pitch deck, cuman kalau sama yang praktek itu nggak ada kaitannya, cuma ya alatnya tadi itu. Maksudku alat yang 3 tadi itu sebagai dasar ide kalian kayak gitu, buat yang hubungannya ke laporan. Isi laporannya itu berkaitan sama pitch deck sebenarnya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mas, untuk progres laporan satu kelompok satu aja kan Mas mengumpulkannya? Iya, satu kelompok satu aja, dengan catatan kalian ikut berkontribusi di kelompok itulah. Jangan ditanggung temannya semua. Terus kalian hilang, tiba-tiba datang minta laporannya yang udah jadi. Jangan seperti itu. Sudah terbagi, alhamdulillah Mas. Oke. Dan buat ngemantau itu, aku sebenarnya di form itu aku kasih progres dari kalian masing-masing itu apa yang kalian kerjain di laporan itu. Berarti kalian harus ngarang kan sebenarnya kalau kalian nggak ngerjain, nggak ikut ngebantu. Jadi daripada ngarang susah-susah, mending bantu temannya aja. Oh iya Mas, mau tanya lagi Mas mengenai tugas yang inovasi itu Mas. Oke. Yang deadline-nya Kamis. Itu dari
kelompok itu juga satu ya Mas? Iya, satu kelompok satu aja nggak apa. Lalu bentuknya PPT atau makalah Mas? PDF atau PPT boleh. Yang penting mudah dibaca aja. Oke Mas, isinya disamakan dengan tugas akhir nggak apa-apa Mas? Ya gak apa-apa. Ya, makasih Mas. Ya, berarti kalian cuma bikin yang tugas akhir tadi aja. Yalah, gak apa-apa. Soalnya aku bikin kayak gitu, soalnya tiba-tiba kemarin kan yang dari PIS itu numpuk kan. Jadi biar gak berat di kalian dan nanti kalian jadi malas. Ya sudah bikin kayak gitu. Bagian tugasnya udah banyak. Oke ya, ada lagi nggak? Gimana? Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Ini materi terkait arm transfernya udah habis nih. Kalau materinya udah habis. Kalau prakteknya masih banyak. Dan buat prakteknya agak susah. Yang kemarin udah download device untuk OLGS sama CMMP dan segala macam itu, yang ada di video itu, udah download semua kan?
terutama yang ke bagian rem transfer nanti. Ada yang ke bagian rem transfer nggak? Kelompok A2 harusnya. Ada Mas. Udah download ini Mas Okta yang dibutuhkan. Belum Mas. Kalau boleh tahu aplikasinya apa aja Mas tadi ya? Automation Suite sama Codesys. Kalau Codesys udah Mas, automation suite-nya. Nah, itu juga nanti di download. Di yang di folder drive itu udah aku kasih file-file buat package dan device-device-nya yang dipakai. Boleh download dari situ. Terus package CPX-nya juga ada di situ. Silahkan di-download dan diinstal. Terus dicoba bikin kayak yang ini tadi, yang kayak programku tadi. Itu materi yang beberapa hari lalu kan Mas, itu yang di bagian ampere-ampernya. Iya. Hari Senin Selasa itu. Terus nanti yang ngoding itu diutamakan yang jadwalnya agak ini ya, yang bebas ya. Buat yang ikut ini nanti minggu depan. Yang ikut apa namanya? Mentoring minggu depan buat alatnya. Soalnya nanti kalian harus ngasih tahu ke teman-teman sekelompoknya. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau udah cukup dulu semuanya? Itu izin konfirmasi lagi Mas. Rizka. Oke.
ini apa? Tadi kan outputan dari tugas akhir kita kan itu dari laporan, terus praktik. Laporan dan praktik aja kan Mas? Atau ada? Aku pernah dengar kalau nggak salah ada buat modul gitu masih Mas? Atau itu nggak jadi ya? Yang nggak jadi itu kemarin proposal bisnis sama UAS. Tapi buat yang pitch deck itu terjadi. Jadi nanti kalian presentasi pitch deck ke ini PIC sama mentor kayak gitu. Jadi tetap bikin PPT pitch deck-nya. Ya Mas. Jadi pitch deck yang banyak. Jadi ada pitch deck, terus praktek alat itu, sama laporan itu. Oke, gimana? Nggak ada lagi yang mau disampaikan? Ya, cukup Mas. Makasih banyak Cukup Mas. ya? Ngabisin waktu sesungguhnya. Cuman ya. Udah gak ada lagi yang mau disampaikan. Ya, sebenarnya udah gak ada lagi yang mau disampaikan. Takutnya kalian ada mau ngerjain lanjutin laporannya, silakan dilanjutkan. Terus yang kebagian teman transfer tadi silakan dipelajari lagi. Boleh ditonton video yang di mana namanya di LMS. Itu boleh ditonton ulang. Silakan di download file-filenya. Terus dicoba-coba kayak yang tadi itu. Diutak-utak aja semuanya. Kayak gitu. Karena hampir mendekati waktu Jumatan, jadi aku cukupkan sampai di sini.
Serius gak ada yang mau tanya lagi? Yang mau disampaikan? Oke, kalau gak ada, cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah hadir di FGD Arung Ansper hari ini. Semoga pekerjaannya lancar semua. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Yang Mas. Siang Mas. Siang, Mas. Makasih Mas. Sus. Oke.